Ada banyak orang tanpa sadar terus menjalani kehidupan sehari-hari maupun pelayanan tanpa adanya dimensi iman, pengharapan, dan kasih sebagai motivasi yang menggerakkan hidupnya. Ternyata ketika unsur inilah yang terus menjadi target utama untuk dirusak oleh musuh dengan memakai apa saja yang dapat dimanfaatkan. Jika orang benar kehilangan ketiga atau salah satu saja dari ketiga unsur tadi, maka dapat dikatakan bahwa musuh telah berhasil melumpuhkan orang benar dari usahanya menyelesaikan rencana Tuhan. Kehidupan orang benar yang bersangkutan yang seharusnya berdampak kuat, sekarang tidak ubahnya hanya seperti zombie belaka, kehilangan kehidupan Kristus. Bahkan jika di dalam hidup kita, unsur iman, pengharapan, dan kasih mengalami kekurangan dari takarannya yang seharusnya, hidup kita akan jadi tertatih-tatih. Ketika unsur ini harus selalu memenuhi dan mencengkeram, harus selalu menggerakkan hidup kita. Yang pertama, musuh akan terus berusaha membawa orang-orang percaya untuk lebih melihat fakta dan data lahiriah daripada berfokus hanya kepada firman-Nya. Kehidupan iman dalam hidup seseorang dibangun, ditumbuhkan melalui berbagai pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk setiap hari mempercayai dan memegang firman-Nya. Disinilah pentingnya untuk setiap orang percaya menjagai persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Tiap-tiap hari selalu ada aliran air hidup yang menyegarkan, membangkitkan, membersihkan dirinya dari berbagai benturan yang ia alami antara realita kehidupan sehari-hari dengan janji-janji Tuhan yang sepertinya masih jauh dari penggenapan. Dengan seseorang terus memiliki persekutuan pribadi yang sehat, yang kuat dengan Tuhan, ia jadi memiliki kesempatan untuk selalu memperbaharui arah dan fokus dari mata hatinya untuk bisa tetap tertuju hanya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Terlepas dari kondisi fakta lahiriah yang mungkin masih jauh dari realita penggenapan janji tersebut. Tapi justru melalui terjaganya dimensi persekutuan yang ia miliki dengan Tuhan, takaran iman dalam hidupnya akan jadi semakin kuat dan perkasa. Dan melalui bertumbuhnya takaran iman tersebut, orang yang bersangkutan jadi memiliki posisi rohani atau kemampuan ilahi untuk meraih penggenapan janji-janji Tuhan. Yang kedua, melalui terus terbangunnya persekutuan pribadi yang sehat dan kuat dengan Tuhan, aspek pengharapan yang dimiliki orang percaya juga jadi bertumbuh semakin kuat. Ia jadi tidak mudah didistract oleh si jahat. Aspek pengharapan yang dimiliki oleh seseorang akan mengkondisikan dirinya jadi selalu mengharapkan segala yang terbaik untuk bisa terjadi dalam hidup orang-orang lain yang berinteraksi dengan dirinya. Tidak peduli sejahat apapun perlakuan orang tersebut terhadap dirinya. Aspek pengharapan membuat seseorang menjadi tidak bisa berhenti untuk selalu mendoakan agar hal-hal yang terbaik dapat terjadi kepada semua orang yang berinteraksi dengan dirinya. Aspek pengharapan, khususnya saat kita mengharapkan seseorang yang dekat dengan hidup kita atau orang-orang yang kita kasihi akan dapat mengalami zaman Tuhan dan berubah. Aspek pengharapan akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak kunjung menyerah. Dengan sabar, kita akan terus menunggu waktu Tuhan untuk Dia dalam kedaulatannya menjamah dan mengubahkan kehidupan orang-orang yang kita kasihi tersebut. Yang ketiga, dengan seseorang terus terhubung dan melihat realita Tuhan, otomatis dimensi kasih yang ia miliki terhadap Tuhan dan sesama juga akan terus bertumbuh. Ia akan mulai memunculkan buah-buah kehidupan dalam interaksi yang ia lakukan dengan banyak orang. Ia akan menjadi pribadi yang lebih sabar. Ia akan menjadi pribadi yang murah hati. Ia menjadi pribadi yang rela berkorban bagi orang-orang lain. Ia menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ia akan menjadi pribadi yang memiliki keteguhan hati
dalam menghadapi berbagai reaksi negatif yang berasal dari orang banyak yang menyalahpahami dirinya yang sedang berjalan dalam iman. Dan yang pasti, orang yang terus bertumbuh dalam dimensi kasih tidak akan pernah gagal dalam upayanya memenangkan hati orang. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Karenanya teruslah membangun persekutuan pribadimu dengan Bapa. Bertumbuhlah dalam dimensi iman, pengharapan, dan kasih. Dunia sedang sangat membutuhkan unsur-unsur ilahi tersebut. Jadilah pribadi yang terus menularkan dimensi iman, pengharapan, dan kasih. Amin.